Tafsir. Mendengar kata itu, hal apa yang terbayang di pikiran Anda? Saya sudah menghubungi beberapa teman saya, dan ini jawaban mereka. Tafsir menurut saya yaitu menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau menurutku ya, kalau sepintas di pikiranku sih, makna dari tafsir itu bisa dikatakan dengan keterangan atau bisa jadi suatu penjelasan mungkin ya. Mendengar kata tafsir yang ada di pikiran saya itu ilmu yang memahami dan menafsirkan Al-Quran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir berarti sebuah cabang ilmu yang menerangkan, mengungkapkan makna, atau menjelaskan kandungan ayat yang terdapat dalam kitab suci, yaitu Al-Quran. Ada beberapa metode dan corak dalam tafsir, dan hal itu yang akan kita bahas. Pertama, metode dari segi sumber penafsiran terbagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil maksur adalah penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, serta penafsiran ayat dengan ijtihad sahabat dan tabi'in. Yang kedua, tafsir bil ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, terutama setelah mengetahui perihal bahasa Arab, asbabun nuzul, nasih dan mansukh, serta lain-lainnya yang diperlukan oleh lazimnya seorang mufassir. Yang kedua, metode dari segi intensitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijmali adalah cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global. Yang kedua yaitu metode tahlili, adalah cara yang berusaha untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek. Selanjutnya yaitu metode dari segi langkahnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, muqarrar, adalah tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama. Yang kedua adalah metode maudu'i, adalah tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama dengan tema atau judul yang sama. Selanjutnya yaitu corak tafsir, terbagi menjadi 5. Yang pertama, tafsir falsafi, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendekatan logika atau pemikiran filsafat. Yang kedua yaitu tafsir ilmi, adalah menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau teori-teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu tafsir tasawuf, menafsirkan Al-Quran yang beraliran tasawuf. Yang keempat yaitu tafsir fikih, adalah corak tafsir yang mempunyai orientasi pada fikih atau hukum Islam. Dan yang kelima yaitu tafsir al-adab al-ijtimai, adalah sebuah tafsir yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran dengan mengungkapkan keindahan isi kandungan Al-Quran dan mengungkapkan persoalan yang ada di masyarakat dan memberikan solusi mengatasinya. Tadi adalah beberapa metode dan corak dalam menafsirkan Al-Quran. Karena itu, banyak sekali kitab-kitab tafsir yang muncul dari masa klasik hingga masa kontemporer. Di antaranya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Misbah, Al-Furqan, dan masih banyak lagi. Namun, di samping daya tarik yang kuat untuk mempelajari tafsir, banyak sekali faktor-faktor yang menghambat dalam mempelajari ilmu tafsir. Apakah ada alternatif lain untuk mempelajari ilmu tafsir? Dan jawabannya, ya, ada. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini, kita tidak perlu lagi belajar bahasa Arab dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan juga kita tidak perlu merogoh kocek yang dalam, mengingat harga dari kitab tafsir yang begitu mahal. Dan sekarang ada beberapa situs web yang menjawab persoalan itu, dan ini gratis. Kita hanya perlu mengunjungi situs tafsirweb.com atau tafsir learn Quran atau pchitam.org. Klik di pencarian
Lalu surah apa dan ayat berapa yang ingin kalian ketahui tafsirannya. Dan di sana banyak pilihan dari kitab-kitab tafsir yang tersedia, dan ini berbahasa Indonesia. Saya Aan Andesra, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.